Shalom teman-teman. Apa kabar nih semuanya? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Teman-teman, bentar lagi kan kita mau mulai ibadah. Boleh dong yang bisa nyalain kamera, dipencet start videonya biar kita bisa ibadah bareng-bareng. Langsung aja kali ya teman-teman, kita langsung satukan hati kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami semua, walau cuma dalam Zoom Tuhan, tapi kami yakin perkumpulan kami gak kalah dahsyatnya Tuhan dengan yang biasa kami lakukan di gereja Tuhan. Kiranya Kau juga berkati teman-teman kami yang belum join Tuhan, kiranya mereka juga bisa segera join, kiranya Kau juga berkati yang sakit yang lagi gak bisa join, kiranya mereka bisa disembuhkan Tuhan. Kau juga yang berkati agar ibadah ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir Tuhan. Kau yang berkati Tuhan gereja kami Tuhan, GBI RC Vitara dan Kapuk Tuhan. Kau yang selalu berkati Opung beserta seluruh staf pengembalaan Tuhan. Kau juga berkati seluruh pelayan dan jemaat Tuhan. Kiranya Kau yang selalu jagai kami semua Tuhan. Kalau kami juga masih melakukan ibadah online Tuhan, kiranya Kau lancarkan Tuhan. Kiranya juga Kau bisakan media Tuhan buat selalu memediakan ibadah kami Tuhan. Kau yang lancarkan seluruh koneksi Tuhan. Kau juga berkati para jemaat Tuhan, kiranya semua jemaat bisa ikut serta Tuhan, join Zoom setiap minggu Tuhan, biar kami bisa menyembah-Mu bersama-sama Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan seluruh program gereja kami Tuhan. Kiranya Kau yang selalu lancarkan Tuhan apa yang udah direncanakan oleh orang-orang di gereja kami Tuhan. Kiranya semuanya berjalan lancar seturut kehendak-Mu Tuhan, seturut apa yang udah direncanakan oleh para panitia, kiranya bisa diwujudkan dengan baik Tuhan. Kau juga yang berkati Tuhan kami di gereja komunitas kami PRBI Tuhan, PRBI Vitara maupun Joy Generation Tuhan. Kiranya kami juga sebagai anak muda bisa menjadi dampak Tuhan yang besar bagi sekitaran kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan kalau anak muda muda itu nggak ngalangin kami buat jadi dampak, jadi berkat bagi sekitar kami Tuhan, karena kami juga yakin visi misi yang udah dibuat oleh pengurus-pengurus yang lama agar kami menjadi dampak itu bakalan nyata Tuhan. Kita bakal menjadi dampak di Dadap sekitarnya, juga di Kapuk sekitarnya Tuhan. Tuhan Kau juga berkati Tuhan, selain gereja kami, Kau juga yang berkati Indonesia Tuhan. Kalau kami lihat juga keadaan makin parah Tuhan lama-lama, tapi kami percaya Tuhan di pandemi yang kayak gini Kau tetap bersama kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, walaupun kami sakit, walaupun mungkin kami ada yang flu, batuk atau gimana Tuhan, tapi kami yakin itu karena penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang sertai kami sampai saat ini. Kau juga yang berkati Tuhan seluruh tenaga kesehatan Tuhan yang berjuang di garda paling depan Tuhan. Kiranya mereka juga selalu Kau berikan kesehatan, perlindungan. Kiranya kami Tuhan, bangsa Indonesia bisa sama-sama lawan virus ini bareng-bareng Tuhan, lawan keadaan ini bareng-bareng. Kiranya kami bisa cepet-cepet pulih Tuhan, karena nantinya kalau misalnya kami pulih, kami juga udah rindu Tuhan buat beribadah di gereja Tuhan, buat sapa-sapa teman-teman gereja kami Tuhan. Kiranya Kau yang atur segala ya Tuhan, Kau yang berkati lindungi kami Tuhan selama masa pandemi ini Tuhan. Tuhan Kau juga berkati setiap dari kami yang ikut Zoom ini maupun yang enggak Tuhan, agar kami bisa menjadi anak muda yang menjadi berkat. Kau berkati sekolah kami, Kau juga yang berkati orang tua kami di rumah, Kau berkati juga apapun pekerjaan kami Tuhan. Kau yang selalu lancarkan. Kiranya balik lagi kami bisa menjadi berkat, menjadi terang, memancarkan terang-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah, kiranya Kau yang satukan hati kami agar nantinya ibadah ini berjalan lancar. Kau juga yang berkati penyampaian firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh pengkhotbah nantinya bisa tertanam dalam otak kami, hati kami, agar kami bisa melakukannya sesuai dengan tema hari ini, melakukannya di rumah Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi berkat bagi keluarga kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami serahkan pada tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin teman-teman. Nah teman-teman, kita kan sebagai orang percaya nih,
kalau masa-masa sulit kayak gini, ya kalau kita lihat buat jadi berkat itu agak susah lah ya. Kalau kita lihat tren-tren sekarang tuh, jadi berkat kayaknya harus ngasih sembako, harus nyediain pangan pakan, pokoknya di kayak panti asuhan. Jadi berkat tuh bagi masyarakat yang lingkupnya luas lah. Cuma aku percaya kita juga pasti sadar kalau misalnya jadi berkat itu nggak harus dari lingkup luas gitu. Jadi berkat tuh sebenarnya bisa dari lingkungan terkecil. Makanya kita angkat tema hari ini yaitu menjadi berkat bagi keluarga. Cuma pasti ada aja, aku juga kadang mikir kayak, aduh keadaan kayak gini, kayak gue rasanya tuh mau nyerah gitu sama keluarga. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Ada juga mungkin yang mikir kayak, oh gue liat teman gue kayaknya nggak bisa deh, mereka aja udah nyerah sama keluarganya, udah nyerah jadi berkat gitu. Situasi kayak gini tuh kayak nggak semuanya dibikin sulit lah, susah. Boro-boro jadi berkat kayak survive buat diri sendiri aja tuh kayak susah. Cuma aku mau ingetin kalau mau jadi berkat tuh sebenarnya nggak perlu kita cukup teman-teman. Kayak mau orang lain bilang apa juga, ya jadi berkat mah jadi berkat aja. Kalaupun kayak di sekitaran kita tuh udah pada nggak peduli sama keluarganya, di sekitaran kita tuh kayak udah nyerah sama keadaan. Cuma kita sebagai anak-anak Tuhan nih yang percaya, aku mau ingetin kalau Tuhan tuh ada sama kita. Tuhan tuh selalu sama kita. Jadi buat menjadi berkat bagi keluarga tuh bagi Tuhan kayak gampang banget lah. Tuhan nuntun kita. Jangan kalau misalnya kita kayak nggak mau jadi berkat cuma gara-gara keadaan kayak ini tuh kayak ngeremehin Tuhan, tau gak sih? Kayak berserah aja gitu sama Tuhan. Tuhan pasti sediain sesuatu yang bisa kita bagikan lah ke keluarga kita. Kita dengan cara Tuhan kita pasti bisa jadi berkat lah bagi keluarga kita. Nggak usah lihat sekitaran kita, aduh kayaknya emang anak-anak seumuran kita nggak perlu jadi berkat, ya jangan kayak gitu. Maksudnya kalau sekitaran kita berkata apa, ya kita harus berani beda. Namanya juga kita jadi terang garam dunia, ya harus jadi beda kan teman-teman. Untuk itu kita coba angkat pujian ini biar sama-sama kita ingat kalau apapun yang lagi dunia alami, mau berapa ribu orang rebah di sisi kita, tapi Tuhan tuh tetap ada sama kita teman-teman. Sama-sama angkat pujian ini. Kau
setiap waktu dalam hidupku. Tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Untuk doa firman saya serahkan kepada Ko Andries. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami berkumpul satu sama lain sekalipun kami melalui Zoom. Kami percaya Tuhan menjamah setiap kami, baik itu kami dimanapun berada. Tuhan Allah memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melalui setiap kami, melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh dibangkitkan, dan kami boleh semakin melekat, iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan, sehingga setiap kami dimanapun kami berada, kami semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Halo, shalom semuanya. Suaranya jelas gak ya? Tadi saya ada instruksi agak noise. Gimana? Jelas gak? Ada yang bisa kasih respon? Agak noise ya? Ada keresek-keresek. Tapi gimana? Agak kedengeran atau nggak kedengeran sama sekali ya? Jelas kok, jelas. Jelas ya. Lanjutkan ya. Oke, ya udah. Ya, yang nggak jelas pakai handsfree aja ya. Kayak saya agak kurang jelas. Mungkin noise-nya karena laptop juga sih. Jadi saya udah terlanjur pakai laptop, nggak pakai HP ya. Nah, kita malam ini mau berbicara tentang menjadi berkat bagi keluarga. Ini tema yang hari-hari ini memang kita perlukan, dan hari-hari ini setiap orang juga membutuhkan ya. Bagaimana caranya dengan situasi kita tertekan, kita terhimpit oleh keadaan, oleh situasi, dan kita nggak bisa memilih kita mau tinggal di mana. Semuanya sama, mau di Indonesia sampai ke Afrika ya, sampai ke Inggris juga semuanya kena pandemi. Jadi semuanya merasa kita hopeless, tapi jangan putus asa. Apapun keadaan kita saat ini, tetap kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, khususnya bagi keluarga yang akan kita bahas malam hari ini. Oke semuanya?
ya. Firman Tuhan diambil dari 2 Samuel 6 ayat 10 ya. 2 Samuel 6 ayat 10 cuma satu ayat. Saya bacain 2 Samuel 6 ayat 10, nanti mungkin slide boleh dibantu kalau ada ayat-ayat biar kita bisa baca sama-sama. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Amin, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan ini berbicara tentang tabut dipindahkan ke Yerusalem. Nah, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ternyata ada kesalahan waktu Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu karena mau memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir, ayat 6 ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah nih karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Perez Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Nah, kalau kita baca selanjutnya, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Apa yang terjadi? Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya 3 bulan lamanya. Nah, tadinya Daud berpikir begini, wah, ini tabut waktu dibawa mau dipindahkan ke Yerusalem hampir tergelincir, hampir jatuh. Nah, si Uza ini dikatakan mengulurkan tangannya, mencoba ngebantu nih, ya. Aduh, mau jatuh dibantu. Tapi apa? Karena melakukan penyimpangan, tidak boleh dijamah sembarangan tanpa ada bantuan tambahan yang gak diperlukan, yang gak disuruh. Refleks Uza melakukan. Ternyata apa? Matilah dia karena Tuhan murka. Daud berpikir begini, wah, kalau ini jangan-jangan kalau Tuhan murka dibawa ke Yerusalem, dibawa ke kota Daud, jangan-jangan nanti penduduk Yerusalem kena murka. Makanya dia pikir pertama adalah dia pikir udahlah ditaruh 3 bulan lamanya di rumah Obed Edom. Tapi apa yang terjadi kepada Obed Edom orang Gad itu? Tuhan, sebentar ya. Ya, jelas ya. Nah, yang terjadi malah Tuhan Halo, masih jelas gak? Jelas ya? Jelas kok, jelas. Oke. Dibantu sama Nyonya Nana. Oke. Yang terjadi malah 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Tuhan malah memberkati. Ternyata Daud berpikir gini, wah, Tuhan gak marah, malah memberkati keluarga. Nah, bagaimana caranya menjadi berkat bagi keluarga? Yang nggak sengaja dilakukan Daud. Ternyata memberkati, bukan kena murka Tuhan. Lain dari pikiran manusia yang sering kita pikirkan, jangan-jangan Tuhan nggak suka sama saya, jangan-jangan Tuhan murka. Padahal rahasia Tuhan kita nggak tahu. Ada kalanya, udahlah, takut Tuhan murka, kasih si Obed Edom. Ternyata berkati dengan luar biasa. Tentu menjadi kerinduan bagi setiap kita untuk menjadi berhasil dalam segala hal. Amin. Kita perlu tahu, ada perbedaan antara keberhasilan orang fasik dengan orang benar. Kenapa orang benar? Jelas orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang benar itu berhasil dalam hidupnya karena apa? Karena mereka, teman-teman semua yang luar biasa yang mendengarkan malam hari ini, karena kita hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, sedangkan orang fasik mengumpulkan tenaganya, upayanya, bahkan mengumpulkan harta kekayaannya dengan ketekunan, dengan kerajinan, dengan kerja keras, bahkan dengan kelicikan dan kejahatannya
tanpa mengandalkan Tuhan. Itu perbedaan orang fasik dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan semua kita ini orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, hidup orang fasik bisa saja sepertinya ya, secara materi kita lihat, wih, mereka diberkati, mereka nggak pernah ibadah, mereka nggak takut sama Tuhan, mereka jangan-jangan nggak kenal Tuhan. Kenal juga mereka nggak setia, tapi kalau hidupnya diberkati, namun tidak mungkin ya diberkati secara rohani, karena mereka jauh daripada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, mereka sedang mempersiapkan jalan yang licin bagi mereka sendiri. Yes, mereka sukses. Yes, mereka bisa menjadi berkat bagi perusahaan, bagi keluarga, bagi sekolah. Tapi mereka melakukan dengan upaya mereka sendiri, tanpa mengandalkan Tuhan. Bahkan pribadi orang fasik, kata firman Tuhan, akan berakhir dalam kebinasaan. Nah, teman-teman semua, kita rindu hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan kita, bagi teman-teman Gold, Youth, R&B, baik di Dadap maupun di Kapuk, dimanapun kita berada. Namun yang menjadi dasar hidup kita harus benar dulu. Kita harus merasakan kasih, kuasa, kebenaran. Maka berkat Tuhan baru kita bisa rasakan. Waktu kita sudah merasakan kasih, kuasa, kebenaran, berkat Tuhan, kita bisa mengalirkan. Kita bisa membagikan dalam orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita. Nah, simple ya, bagaimana caranya? Saya ada 2 hal yang saya mau bagikan buat teman-teman, bagaimana caranya kita bisa menjadi berkat buat keluarga kita. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, untuk kita menjadi berkat bagi keluarga, yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Katakan sama-sama, hidup dalam kebenaran. Ya, saya baca ya, Mazmur 37 ayat 20. Slide boleh dibantu ya. Mazmur 37 ayat 20 berkata demikian. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, namun Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Nah, orang benar tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang benar adalah orang yang bisa saja melakukan kesalahan, orang yang bisa saja berbuat dosa, tapi dia hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Waktu dia melakukan kesalahan, come back, welcome home. Bukan nyaman dalam lumpur dosa. Tetapi dia sadar ada Roh Kudus dalam hidupnya. Wah, nggak boleh begini. Sesat nih, jalan nih, buntu, curang, kepada maut. Dia harus berbalik. Kenapa? Karena orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darahnya. Dalam 1 Petrus 18 ayat 19. Hidup dalam kebenaran artinya orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Maksudnya apa? Contohnya, kalau hidup kita mau menjadi berkat bagi keluarga kita, yang pertama kita hidup dalam kebenaran. Setia, itu benar. Jujur, itu benar. Nurut sama orang tua, itu benar. Hatinya nggak banyak janji, itu benar. Hatinya selalu berbuahkan buah roh, itu hidup dalam kebenaran. Artinya kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya mau ingatkan teman-teman semua, kalau engkau mau hidup dalam kebenaran, mari balik, dekatkan diri kepada Tuhan. Yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya siang dan malam. Dalam keadaan krisis sekalipun, firman Tuhan berkata, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Keadaan musim panas, hujan, kemarau, krisis, COVID, dia tetap menghasilkan buah. Karena dia melekat kepada Tuhan.
Orang benar itu hidup dalam kebenaran artinya menjauhkan diri dan membenci semua dosa. Melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, ini upah, ini ganjaran. Ini orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, hidup dalam kebenaran. Ganjaran, upahnya, bonusnya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua. Siapa yang mau kaya tapi tidak terhormat? Kaya dari mencuri, kaya dari korupsi, kaya dari manipulasi. Buat apa? Itu semu. KPK tangkap kita, jatuh miskin. Masuk penjara. Lebih malu daripada orang miskin. Benar? Kita harus ya takut akan Tuhan. Bonusnya, ganjaran adalah kekayaan. Langit, bumi, dan segala isinya yang kita punya, yang kita injak hari ini, Tuhan yang punya. Semua Tuhan sediakan. Tuhan pinjamkan. Bahkan dikatakan lagi, hidup dalam kehormatan dan kehidupan. Orang benar dijanjikan tidak akan ditinggalkan sampai anak cucunya tidak akan meminta-minta. Tetapi sebaliknya dijanjikan ada berkat di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kejahatan, kelaliman. Kalau hidup kita mau menjadi berkat buat keluarga kita, saya percaya waktu teman-teman semua hidup dalam kebenaran, teman-teman akan mendapat ganjaran, kesuksesan, kekayaan, kehormatan. Yang nikmati siapa? Orang tua, adik kakak, saudara-saudara, teman youth yang ada di tempat ini. Traktir semuanya. Ada amin. Hidup takut akan Tuhan. Amin. Hidup kita menjadi berkat. Enggak neko-neko, enggak play-play. Seriusan. Hidup kita diberkati dan jadi berkat. Hidup dalam kebenaran. Yang kedua, hidup menjadi berkat buat keluarga kita. Bagaimana caranya? Yang kedua adalah praktekkan kehidupan yang penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan. Kemurahan hati dan belas kasihan. Mazmur 37 ayat 26. Mazmur 37 ayat 26 demikian firman Tuhan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan firman Tuhan berkata, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Anak cucu kita. Enggak hanya kita. Enggak hanya Yonatan. Enggak hanya Wilson. Enggak hanya Jerry. Semua yang ada di tempat ini. Elin. Serena. Enggak hanya mereka. Tapi dikatakan anak cucunya akan mendapat berkat. Amin. Berkat itu dinikmati bukan hanya generasi kita, tapi generasi di bawah kita. Grace Aaron generasinya akan semakin berkati Tuhan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan. Karena mempraktekkan kehidupan yang penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan. Mari kita mempraktekkan kehidupan yang murah hati. Orang yang kaya secara materi belum tentu saya katakan otomatis kaya dalam kemurahan. Banyak gak orang kaya? Banyak gak orang kaya? Banyak. Banyak gak dermawan? Dikit. Banyak gak orang kaya? Banyak. Banyak yang gak suka memberi? Dikit. Orang kaya aja masih minta-minta. Supaya apa? Supaya bertambah kaya. Firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Nah, orang yang kaya secara materi belum tentu otomatis kaya dalam kemurahan hati.
Tidak jarang kita melihat orang yang semakin kaya, semakin kikir, semakin pelit, semakin perhitungan, semakin rakus, semakin gila harta, dan bahkan dikatakan tidak mau peduli dengan orang tua, dengan keluarga, dengan orang lain, dengan saudara-saudara, apalagi dengan pelayanan gereja. Ngapain sumbang-sumbang? Orang saja masih perlu duit, orang saja masih perlu dikasih, kalau perlu saya yang disumbang. Nah, akhir zaman, orang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Kemurahan hati ini adalah salah satu buah roh kudus. Galatia 5:22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Ya, nah, jemaat Makedonia adalah teladan dalam kemurahan hati. Sekalipun mereka dicobai dalam berbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka kehidupannya sangat miskin, dikata firman Tuhan, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus 8 ayat 2 sebagai ayat terakhir ya. 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya mau absen dong. Yang orang kaya di sini siapa? Angkat tangan. Saya doang ya? Amin. Ada orang kaya boleh angkat tangan dong. Ini iman nih. Kita akan semakin diberkati. Kaya dalam kemurahan. Amin. Siap menjadi berkat. Siap menjadi teladan. Nah, sekalipun kayak jemaat di Makedonia dicobai dan berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Firman Tuhan malam hari ini, kesimpulan bagi kita, untuk hidup kita menjadi berkat buat keluarga kita. Hormati ayah ibumu dengan cara apa? Nafkahi mereka, senangkan hati mereka, bantu mereka, mengerti isi hati mereka, tolong mereka, support mereka, jangan membantah, jangan melawan, doakan, berkati, buat yang terbaik, karena dasar kita, hidup kita sudah dalam kebenaran, hidup kita melekat kepada Tuhan, kita mempraktekkan hidup yang penuh dengan kemurahan hati, belas kasihan, kita terus mengejar hidup takut akan Tuhan, praktekkan kemurahan hati, karena firman Tuhan berkata, apa yang ditabur akan kita tuai. Tabur buah-buah yang manis, tabur bibit pohon duren, engkau akan menuai buah duren. Jangan berpikir engkau tabur biji cabai, kepengen dapatnya pepaya California. Sampai kuda pakai soplen nggak mungkin bisa. Bonusnya adalah kekayaan, kehormatan, kemuliaan, sampai anak cucu kita, sampai keluarga kita diberkati untuk menjadi berkat yang datangnya dari Allah, pemilik segala sesuatu. Hiduplah diberkati untuk menjadi berkat. God bless you all. Amin. Ko Andris, biasanya sekarang tuh kita habis firman tuh suka ada tanya jawab, Ko Andris. Boleh. Sekarang tuh ada yang mau sekali bertanya-tanya, jadi kita biar interaksi, Ko Andris. Ya. Mungkin dari kalau misalnya waktu belum pandemi kan 110.000. Ini pandemi 1 goceng. 1 goceng lebih murah ya. Dan lebih murah ya. Dan oke, ini dari saya dulu. Banyak, makanya dipisah kita. Nanti kita kumpulin makanya di Bangor. Kita borong Bangor nanti. Boleh. Saya sediain ya tenda ya. Oke, gini kok. Ini kan temanya malam hari ini adalah melayani keluarga ya, Ko ya. Yes. Ya kan. Nah, kita sebagai anak, saya dan teman-teman semua posisinya sebagai anak, tentunya kalau melayani keluarga, misalnya yang papa mamanya itu
kaya, papa mamanya tuh enak, bisa ngebantu, bisa support segala macam, tentunya nggak, terus papa mamanya nggak mukul, terus juga baiklah pokoknya bener orang tua yang sempurna. Tentunya sangat gampang untuk menghormati dan melayani keluarga yang seperti itu. Ya. Nah, namun bagaimana kalau dalam kondisi satu anaknya itu dipukulin, benar-benar tidak semestinya diperlakukan sebagai seorang anak gitu. Nah, bagaimana caranya melayani keluarga tersebut gitu, papa mama tersebut dalam kondisi yang seperti itu? Kira-kira ada tips gak dari Koko, atau mungkin kembali ke firman Tuhan itu apa gitu kok? Thank you, Ko Andres. Oke, saya jawab ya. Mereka adalah foto kehidupan masa lalu. Mereka punya orang tua yang tidak pernah membahagiakan orang tua kita. Dibalikin di zaman sekarang. Mereka berpikir, dulu aja saya gak pernah disenengin sama papa mama saya. Ngapain juga kalian sebagai anak mesti saya senengin. Kan korban fotokopi. Dikatakan korban video papa mama. Makanya kita sebagai generasi yang sekarang, jangan sampai kita seperti korban video papa mama kita untuk generasi kita. Yes, kalau kita sebagai orang yang sukses berhasil, kita anak meminta apa aja kita kasih, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak punya uang, anak kita pukulin, anak kita sumpahin, anak kita cuekin. Kenapa? Mungkin kita bisa berkata, gua aja dulu nggak pernah minta sama papa mama gua, sekarang lu minta. Ya, karena korban video masa lalu. Nah, untuk mengatasi kehidupan yang tidak dibayang masa-masa lalu, kalau kita punya tipe orang tua yang model kayak begitu, ya udah. Tips yang pertama sangat mudah. Jangan minta. Kalau minta sakit hati. Untuk nggak sakit hati, jangan minta. Doakan, berkati, tantang Tuhan. Tuhan, jadikan saya berkat. Jadikan saya orang sukses. Dari generasi saya akan memperbaiki keturunan ilahi. Berkat Tuhan. Support orang tua. Sehingga mereka akan mengenal Tuhan. Kok begini? Saya sudah jahat sama anak saya, segala macam gini. Mereka nggak melihat kita berhasil. Tapi mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang terbaik adalah gaya hidup. Bukan kita bacain ayat mas setiap hari. Kita tumpang tangan dengan bahasa roh setiap hari. Bukan. Tapi gaya hidup kita. Waktu kita disuruh nggak pernah nolak, kita support orang tua, kita nggak pernah ngerengek minta-minta, kita tabung, kita bisa beli sesuatu, kita bahagiakan sesuatu, kita beli makanan dengan hasil jerih lelah payah kita, mereka akan bangga, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Oke, thank you Ko Andres buat jawabannya. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya sama Ko Andres, boleh di nggak ada ya. Ini si Wilson senyum-senyum kayak mau nanya kok. Cuman nih malu-malu kayak gitu. Mau apa Wilson? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, boleh Ko Andres tutup dalam doa. Oke. Sekali lagi saya support kalian, teman-teman dalam usia masih muda yang belum menikah. Perjuangan kalian masih panjang. Kalau saya bisa balik ke dunia seperti kalian, banyak PR yang saya mau lakukan. Karena hari terus berlanjut, usia terus semakin berlanjut, tidak ada kata penyesalan. Yang ada adalah mulai start dari hari ini, kalau engkau menjadi orang yang sukses, mendapat ganjaran kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, kesuksesan, ingat, hidup dalam kebenaran. Melekat kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita andalkan Tuhan, hidup kita menjadi berkat, yaitu kita hidup penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan, praktekkan di tengah keluarga. Hidup kita akan menjadi berkat, orang tua kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Khususnya tanda kutip, bagi orang kaya yang sangat cukup hartanya, bahkan berlimpah-limpah. Orang tua kita nggak perlu uang kita. Nggak ada apa-apanya. Kalah gede. Tapi rasa hormat, respect, support orang tua. Walaupun engkau cuma beli martabak,
walaupun engkau cuma bantu cuci piring, walaupun engkau tidak pernah membantah, itu seperti apel emas bagi orang tua kita. Mereka berkata, mereka bersyukur punya anak-anak seperti kita. Kenapa? Kehidupan mereka juga gak akan berulang sebagai anak muda. Usia terus berlanjut. Dan kita sekarang ini dibentuk sebagai anak panah di tengah pahlawan. Artinya apa? Jangan salah sasaran, melesat, tetap melekat kepada Tuhan sampai tujuan rencana hidup kita di tangannya Tuhan. Amin. Halo, Kita oke, Ko berdoa. Andris. Nah. Kok ada pertanyaan dari Daniel CP. Sorry nih, kok sebelumnya, kok. Kayaknya dia mau bertanya nih. Mungkin kan di chat ada pertanyaan kalau nggak salah sih. Apa tuh? Kok kalau anak yang suka mengikuti apa perintah orang tua dan orang tua senang, lalu anak tidak melakukan perintah orang tua satu kali, lalu dimarahin habis-habisan, bahkan sampai musuh-musuhan, menurut Ko Andris gimana gitu? Jadi mungkin maksudnya si CP kan biasanya rajin nih, cuman setelah disuruh sekali tuh dia nggak menjalankan, akhirnya sampai ribut tuh. Itu kan itu gimana? Ya, itu seperti korban kayak masa lalu. Mungkin mereka pribadi orang tua kita. Kita nggak bisa merubah hal-hal yang terjadi. Jadi begini, ketika ada orang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan orang tua kita, foto orang tua kita, pribadi orang tua kita, tidak seperti yang kita harapkan, kita protes sama Tuhan. Saya nyesel kenapa saya mesti lahir di keluarga ini. Harusnya saya lahir di keluarga Jokowi, kan jadi anak presiden. Kan kita nggak bisa milih. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. CP melakukan kebaikan, melakukan kesalahan satu kali, dibenci, musuhan. Tuhan Yesus sudah nyembuhin. Udah memberi makan 5.000 orang laki-laki, gak termasuk perempuan dan anak-anak. Udah mencelikan mata orang buta. Udah bantu orang lumpuh di kolam Bethesda sampai disembuhkan segala macam. Apa upahnya? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Diludahin. Kalau kita belum diludahin, kalau kita belum dicambuk, kalau kita belum mikul salib, apalagi digantung di salib, nggak ada ukuran manusia seperti kasih Allah praktek dalam kehidupan kita. Sama halnya, terus traktir, terus minjemin, terus segala macam. Kita melakukan satu kali, nggak pinjemin uang satu kali aja, ramai di media sosial. Kita protes, nggak juga. Ya udah, bersyukur. Jalan hidupnya mesti seperti ini, berkati. Artinya apa? Ini sebagai pemacu kita. Harus lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi. Jangan mundur. Jangan melihat 9 kebaikan ditutup dengan 1 kesalahan. Sia-sia. Pokoknya lihat aja hal-hal yang positif, yang enak didengar, sedap, ya, dirasakan dalam hati, pikiran kita, lakukan aja. Supaya yang kita sudah lakukan tidak menjadi sia-sia. Terus aja menabur. Untuk urusan menghasilkan buah, Tuhan yang menentukan. Semangat, CP. Oke, thank you banget. Bener tuh ya, kita nggak bisa menentukan mau lahir di keluarga seperti apa kok ya. Sebenarnya itu udah, Tuhan udah atur gitu, dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat, bener gitu ya. Dimanapun, walaupun event itu keluarga yang mungkin papanya otoriter, mamanya otoriter, ya kita percaya mungkin ya Tuhan ya pengen jadi kita, Tuhan percaya kalau kita mampu jadi berkat di tempat tersebut gitu ya, Ko Andris ya. Yes. Oke. Nih Ko Andris, boleh ada satu pertanyaan lagi dari Jerry. Kira-kira masih ada waktu kan nih Ko Andris? Oh masih. Datang ke rumah juga boleh. Ya? Sediain bangor. Oke. Ini dari Jerry nih. Pertanyaannya, kok mentalitas jadi berkat di keluarga yang harus dimiliki anak-anak muda Tuhan zaman sekarang tuh seperti apa ya kok? Mentalitasnya kok di keluarga tuh kita seperti apa gitu? Jangan jadi anak yang cengeng dan sering galau.
Kalau orang-orang di film Korea nangis, ketawa, curhat, ketawa, nangis lagi, bisa ketawa lagi. Nah, jangan jadi kayak begitu. Kita ini bukan hidup di drama Korea. Kita ini hidup di dunia nyata. Sekalipun kita berbuat kebaikan tanpa ada tepuk tangan, lakukan. Sekalipun kita sudah menabur hal-hal positif, tapi kita belum mengecap yang manis, taburlah. Miliki mental strong of Christ, kuat di dalam Tuhan. Anak muda yang tangguh. Kenapa? Kita bukan cari tepuk tangan dari manusia. Kita nggak cari hormat dari manusia. Tapi yang kita cari adalah nama kita tercatat, upah kita tercatat, bahkan dikatakan udah tersedia mahkota bagi orang-orang yang menjadi pemburu Tuhan. Keren kok, bener kita harus punya mentalitas anak Tuhan banget lah ya, pokoknya dari zaman ini. Apalagi memang yang benar tadi kok Andres bilang tuh ya kan, kita sekarang melakukan segala sesuatu jangan pernah mengharapkan tepuk tangan dari orang lain. Apalagi selama pandemi ini kan kita benar-benar jarang dilihat orang nih, tadi benar-benar melatih kita juga benar supaya hidup lebih tulus dalam Tuhan ya, Boy ya. Saya selama masa pandemi ini. Saya diingetin Tuhan, teman-teman. Kalau selama kita pelayanan, kalau selama kita berbuat baik, lalu kita tersentuh hati kita, pikiran kita, mana tepuk tangannya? Mana jempolnya? Mana ucapan luar biasanya ya kamu pelayanan? Mana hadiahnya? Mana support ketua? Mana jempol-jempol kakak pembina? Mana teman-teman saya? Kok nggak kasih jempol? Hati-hati. Hatimu sedang di tepi jurang. Apa yang kau kejar? Kalau selama pelayanan, selama perbuatan baik, kita haus dapat pujian, dapat tepuk tangan, dapat jempol. Hati-hati, engkau sedang berada di area abu-abu. Hatimu tidak murni. Karena engkau membutuhkan balasan manusia. Firman Tuhan berkata, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri anggap nggak tahu. No name. Nggak perlu show. Yang penting, hati murni, tulus ikhlas, bahagia, luar dan dalam. Orang lain nggak perlu tahu. Malaikat aja mencatat. Amin. Malaikat yang foto. Ya, oke. Ya, thank you banget Pak Andris. Benar-benar kita belajar tulus banget di selama pandemik ini. Bahkan kedepannya kita belajar untuk semuanya, ya udahlah belajar tulus apapun yang kita lakukan. Meskipun tidak dilihat oleh manusia, Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan Tuhan menilai itu semua. Oke, teman-teman. Terima kasih buat malam hari ini. Mungkin Pak Andris boleh tutup dalam doa sebelum nanti ada pengumuman. Oke. Bapak, kami berdoa sekalipun memberi sakit, sekalipun membantu orang serasa merugikan kami, sekalipun berbuat baik tidak dianggap, sekalipun yang kami lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk keluarga kami tidak dinilai, namun kami percaya Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan yang menilai segala sesuatu. Kami mau tetap melekat kepada Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami mau terus hidup dalam generosity, kemurahan hati, belas kasihan. Karena Tuhan mengajarkan seperti itu. Mampukan kami Roh Kudus untuk berjalan dalam dunia yang jahat, dalam dunia yang egois, dalam lingkungan yang tidak bisa kami pilih, dalam keluarga, dalam pergaulan yang tidak bisa kami hindari. Mampukan kami menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi emas murni di tengah badai sekalipun. Tuhan mampukan kami mulai hari ini adalah titik balik bagi setiap kami. Kami mengambil keputusan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan ganjarannya, upahnya adalah kekayaan, kehormatan, kesuksesan yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya setiap kami mendengarkan anak-anak mudamu yang luar biasa, hidup kami diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom teman-teman, bentar lagi kita mau ngebaca, ngeliat warta. Sebelum itu, kalau kita lihat hari ini kayak ramai banget ya, lebih ramai dari minggu lalu. Karena tuh hari ini kita nggak cuma ada PRBI Vitara guys, nggak cuma ada Youth and Goal di Vitara, tapi juga ada Joy Generation. Boleh nih kasih reaction apa kayak Welcome ada Joy, Joy welcome Joy. Generation. Welcome, welcome. Welcome. Nah, semoga minggu depan makin ramai lagi, kita bisa ibadah bareng-bareng lagi, Kapuk dan Vitara. Oke, boleh kita lihat simak kuarta kita sepekan. Boleh di next. Ibadah PRBI kembali diadakan setiap pekan, Sabtu 19.00 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Link dapat diakses di bio Instagramnya PRBI Vitara. Jangan lupa ya guys, Sabtu depan jam 7. Next. Nah, persembahan dapat diberikan melalui scan barcode atau melalui transfer ke BCA 758066789 atas nama Noviana Suhendra. Mohon kirimkan bukti transfer ke Angel TG di nomor 087886072322. Ini boleh di capture ya guys screen-nya. Di capture, nanti setelah ini baru deh dikasih. Oke, aku kasih beberapa detik buat capture. Oke, udah ya. Ntar kalau ada yang ketinggalan langsung tanya pengurus aja. Next. Hotline COVID-19. Bagi teman-teman dan keluarga yang terpapar COVID-19, harap memberikan informasi kepada Satgas COVID GBI IFC. Nah, ini nomornya ada PDP Tongku 08312311708032 untuk Jemaat Dadap. Untuk Jemaat Kapuk ke Bapak Denny di 081510879519. Next. Oke, itu aja guys warta sepekan kita. Sampai berjumpa di ibadah Sabtu depan. Untuk doa berkat, aku serahkan ke Andris. Oke. Kita berdoa ya teman-teman semua. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berkumpul. Semua kami berdoa Tuhan dalam keadaan sehat. Protek perlindungan darah domba dalam kehidupan kami. Yang sakit di antara kami. Baik itu kami maupun keluarga kami. Kami berdoa dengan iman kesatuan hati. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Berikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera daripada Engkau. Jamaah berkati dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berseru berharapannya kepada Engkau. Apapun yang terjadi, hidup kami di dalam Tuhan. Rencana kebaikan kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Tiba saatnya kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kasih karunia, urapan Roh Kudus, turun bagi setiap kita, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput setiap kita yang percaya. Bersama katakan, terima, amin, dalam nama Tuhan Yesus. Oke, guys, foto bareng dulu bentaran. Biasa. Dari Jose, besi Jose. Oke. Mari kita siap ya, teman-teman. Silakan dinyalakan kameranya. Kita akan ambil foto. 3, 2, 1. Sebentar, satu lagi ya. Sekali lagi. Siap teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oke, see you next week. God bless you. God bless you all. Thank you semua. Thank you semua. Yes, God bless. Bless you.